Jadi sekarang saya akan menginstal PostgreSQL, tapi PostgreSQL yang diinstal lewat Kubernetes. Oke, jadi ini biar konfigurasinya bisa dibilang satu parity ya antara development dengan staging dan juga production. So sebelumnya saya perlu memastikan bahwa Helm CLI udah terinstall dengan baik. Lalu kalau udah, saya akan menambahkan repo-nya. Jadi ini karena yang bikin Bitnami, saya akan menambahkan repo dari Bitnami, lalu saya akan update. Jadi kalau udah ditambahkan, perlu diupdate. Ini mirip seperti apt-get update ya, kalau di Ubuntu. Nah, at the same time, saya juga perlu memastikan bahwa konfigurasi kubectl-nya udah benar. Jadi kalau di K3S itu konfigurasi dari si Kubernetes-nya ada di file yang namanya ini. Nah, namanya /etc/rancher k3s.yaml. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan itu, maka kemungkinan dia akan connect ke yang lain. Nah, tapi kita mau dia connect ke Kubernetes yang K3S kita. So, yang bisa kita lakukan, ini by default dia diinstalnya kan sebagai root ya. Jadi, saya akan copy file ini, rancher k3s yaml, ke folder di home directory saya sendiri. Nah, kalau udah, maka saya ganti ownership-nya biar bisa mengakses. Nah, kalau udah, maka saya bisa export environment yang namanya kubectl untuk menggunakan ini. Maka kalau udah, saya bisa menjalankan kubectl. Oke, this is nice ya, kubectl cluster info. Ini kubectl juga tinggal di install ya, jadi install kubectl-nya juga simple. Oke, saya coba kubectl version misalnya. Ini berarti client versinya 122, lalu server version juga 122. Alright. Lalu dari situ saya juga bisa memastikan bahwa ini jalan. Oke, get pods-nya jalan, lalu helm ls-nya jalan. Oke. Nah, kalau udah, maka saya bisa menginstal Helm chart ini. Coba saya cek ada readme-nya enggak. Biasanya dia ngasih values ya di sini ya. Oke. Jadi biasanya Helm chart itu akan ada values yang bisa kita set. Tapi kalau nggak kita set, biasanya pun dia akan ngasih default gitu ya. Jadi semua konfigurasinya, kalau aplikasi atau program biasa itu di config file atau segala macam, tapi kalau kita menggunakan Helm, dia standar gitu ya. Kita bisa set dari sini, atau kita bisa set dari values.yaml kayak gitu ya. Oke, ini sepertinya secret password-nya akan di-generate otomatis. Biasanya sih kayak gitu kalau Helm chart. Oke, now saya akan coba Helm install PostgreSQL Bitnami PostgreSQL. Oke, so ini will take some time. Oke, ini sudah default. Oke, ternyata dikasihnya Postgres 11.14. Ini default, nah, dikasih. Nah, ini dia sudah auto generate password Postgres-nya. Jadi untuk mengaksesnya, kita bisa menyimpan password ini di environment. Ini kalau kita ambil pun juga nggak apa-apa, tapi saya simpan aja lah. Lalu untuk mengakses database PostgreSQL yang lebih jalan ini, tapi coba deh kita cek ya.
Jadi harusnya kita bisa HMLS. Nah, ini kelihatan bahwa Postgres kita tadi udah deployed ya. Oke. Oh, tapi ini Postgres 11.14 ya. Lalu kita juga bisa cek apakah di situ ada what service. Nah, di sini ada service PostgreSQL headless sama IP-nya. Nah, ini pun juga ada ya. Oke. Lalu untuk untuk connect, kita bisa menjalankan perintah ini ya. Oke. Kita coba aja. Oke. Dan ternyata oke. Nah, kita sudah masuk di Postgres. Jadi karena kita sudah masuk di Postgres, kita bisa menjalankan perintah-perintah Postgres. Contohnya misalnya /dd ya. Oke. /dt did not find in relations. Apalagi ya. Oke, list schemas. XSL. Oke, jadi ini udah terkoneksi ke PostgreSQL dan Postgres kita bisa dipakai. Nah, kalau misalnya lupa dengan itu tadi connect ke Postgres tadi gimana caranya? Nah, kita bisa menampilkan si release tadi ya. Oke. List. Nah, di sini kita punya release yang kebetulan kita namakan sebagai PostgreSQL juga. Lalu kita bisa get. Oke. Gimana caranya? Get all. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin tahu informasi tentang si release tadi itu apa aja, nah di sini ternyata dapatnya semuanya ya. Wah, ini passwordnya muncul di sini nih. Tapi ini di base 64 ya. Oke, jadi semua ada di sini ya, informasi yang tadi. Kalau yang cuman notes-nya doang tuh, ini Helm get notes ya. Helm get notes PostgreSQL. Nah, kita dapat semua informasi tentang Helm chart yang sudah kita pasang, dan ini sudah bisa digunakan untuk menyimpan database maupun digunakan oleh aplikasi lain, termasuk aplikasi lain yang jalan di Kubernetes.